Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Limbangan. Acara yang keempat, presentasi dari Ibu Ratna Prisciwanti SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Acara yang kelima, ramah tamah, dan acara penutup oleh Bapak Samsudin SPD. Doa penutup. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cindy. Kepada beliau kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri jadi pandu. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Limbangan. Kepada Bapak Istimewa SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna Prisciwanti selaku penyaji, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN 01 Limbangan yang nanti akan disajikan oleh Ibu Ratna. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya besok di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini adalah bentuk dari proses CGP yang diikuti oleh Bu Ratna dan sebagai tugas untuk melaksanakan yang namanya diseminasi. Dalam acara ini semoga ide dan gagasan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ratna dapat kita serap dan kita dapat menyampaikan kepada anak didik kita sehingga dapat memicu perkembangan dan perubahan positif dalam berbudaya di SDN 01 Limbangan. Dan semoga dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, kerjasama, sehingga dapat tercipta rasa peduli, simpati, dan empati antar sesama. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat, yaitu presentasi dari Ibu Ratna Prisciwanti SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Kepada kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Terima kasih telah menghadiri workshop saya dalam rangka presentasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SDN 01 Limbangan. Semoga nanti bisa diserap ilmunya, kemudian kita terapkan di kelas kita masing-masing dan di sekolah kita masing-masing. Tapi sebelumnya saya meminta Bapak Ibu guru di sini untuk berdiri, kita melakukan ice breathing dulu ya Bapak Ibu. Di sini nanti ada dua tepuk, yaitu tepuk semangat sama tepuk top banget. Tepuk semangat, sudah seperti ini ya Bu. Tepuk semangat, hehehe, hahaha, huhuhu, semangat, semangat. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. 1, 2, 3, tepuk semangat, hehehe, huhuhu, hahaha, semangat. Terima kasih. Yang satunya tepuk top banget. Seperti ini ya Bapak Ibu. Tepuk top banget. Dikasih T, dikasih O, dikasih P. Top banget, top banget, top banget. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Gampang ya. Oke. Tepuk top banget. Dikasih T, dikasih O, dikasih P. Top banget, top banget, top banget. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, pemahaman budaya positif. Tentunya, saya mengingat Pak. Tentunya kita sangat penting ya menurut Bapak Ibu, budaya positif di sekolah atau di kelas kita itu penting apa tidak? Penting ya Pak, Bu. Karena apa? Merupakan sesuatu yang baik. Budaya positif itu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat menciptakan atau menumbuhkan karakter baik pada peserta didik kita. Lanjut Pak. Saya ucapkan selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Ya, berarti kita belajar bersama, berkolaboratif, ya, terus saling mendukung. Kenapa saling mendukung Bapak Ibu? Karena dalam sesuatu kegiatan apapun itu, jika tidak saling mendukung, maka tidak akan tercapai dan tidak bisa lestari ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Oke. Konsep utama budaya positif. Agak dikecilkan Pak. Ya. Konsep utama budaya positif itu ada 7 rangkaian di situ. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita itu harus merubah paradigma cara kita belajar. Yang contohnya kemarin kita dalam menyajikan pembelajaran di kelas itu monoton, bergaya komando, hanya berpusat pada guru. Iya nggak Bapak Ibu? Iya ya, biasanya itu yang aktif itu malah kita. Sedangkan
siswa-siswa kita itu hanya diam. Dikira diam itu efektif, anak manut. Ya, padahal kan kadang hanya mengikuti saja, tidak menyerap ilmu yang kita sampaikan. Karena yang aktif itu kita, bukan siswa kita. Yang kedua, meliputi budaya disiplin positif. Nah, budaya positif bisa terjadi jika di dalamnya itu ada disiplin positif. Ya, didisiplinkan dulu, disiplin positif itu. Disiplin itu berarti sesuatu yang terus menerus, ya, sesuai dengan pembelajaran tepat waktu, kayak gitu ya. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin positif itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena jika manusia tidak mempunyai sikap disiplin, pasti akan gimana Bapak Ibu? Jika tidak ada disiplin pada diri kita, pasti akan tidak ada aturan, ya. Segala sesuatu, contoh seperti pekerjaan bisa terbengkalai, ya. Terus yang harusnya datang tepat waktu mengulur. Nah, nanti pekerjaan tidak bisa tepat waktu terselesaikan. Lanjut yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu ada motivasinya, tetap harus terlandaskan dengan motivasi. Tanpa motivasi pasti tidak semangat. Lanjut, posisi posisi kontrol restitusi. Nah, nanti kita di sini akan belajar bareng-bareng, ya. Apa itu posisi kontrol? Nah, seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Guru. Nah, nanti di antara 5 posisi kontrol itu mana yang lebih tepat akan kita praktikkan kepada anak didik kita. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Kemudian keyakinan kelas. Nah, menurut saya, apakah Bapak Ibu guru sudah menerapkan itu keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah ya. Bagaimana itu Bu? Keyakinan kelas itu sangat bagus apa tidak Bu? Bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, sangat penting keyakinan kelas kita terapkan di kelas kita agar anak didik kita memiliki rasa tanggung jawab, rasa toleransi, bekerja sama tergantung dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan murid. Lanjut, itu apa segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi menurut saya ada yang pernah midang Bapak Ibu? Belum, nanti kita belajar bareng di sini. Segitiga restitusi itu termasuk pengendali kita untuk memperingatkan anak jika pas hari itu anak melakukan sebuah kesalahan. Apa sih tindakan kita? Tindakan kita itu bagaimana yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan pada peserta didik kita di suatu hari. Apakah berupa hukuman atau konsekuensi atau pendekatan yang bagaimana, nanti kita pelajari bersama. Oke. Lanjut Pak. Oke. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari kalimat ini ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Bapak Ibu, monggo. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang. Nah, berarti baru itu berarti inovatif ya Bu. Ada penemuan baru yang kemarin belum ada, kita perbaiki dengan penemuan baru. Prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan. Berarti peserta didik kita itu kan menurut saya
sama semua nggak karakternya? Tidak ya Bu ya, beda-beda ya Bu. Nah, kita harus melakukan seleksi awal Bu sebelum pembelajaran. Tahu posisi peserta didik kita itu karakternya masing-masing seperti apa. Model anak ini seperti ini, model anak ini seperti ini. Nah, kita tidak boleh menggebyur uyah. Istilahnya disamakan semua. Harus seperti ini, harus menurut Bu Guru cara belajarnya seperti itu. Seperti ini, itu tidak seperti itu. Sekarang kita harus merubah paradigma kita dalam mengajar, ya, agar anak-anak itu bisa tercapai semua hasil belajarnya. Maksudnya seperti apa itu biar anak bisa tercapai semua. Oke, lanjut Pak. Disiplin positif ada 3 rangkaian. Yang pertama, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya enggak Bapak Ibu? Tidak usah peserta didik, kita sendiri jujur. Jika ada sesuatu peraturan yang disiplin, kadang cenderung ketidaknyamanan pada diri kita enggak? Iya ya, kadang seperti itu. Tapi kalau insya Allah kita ikhlas dan menyadari posisi kita, insya Allah suatu peraturan itu yang dinamakan disiplin itu ya kita akan enjoy. Ya, jika kita menyadari dengan posisi kita, dengan tanggung jawab kita. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, melalui tadi apa Bapak Ibu? Membuat keyakinan kelas jelas, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Non sewu, Bapak Ibu, memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang dimaksud memiliki motivasi ekstrinsik itu biasanya Bapak Ibu tanpa sadar memberikan kepada anak. Apa itu Pak Bu? Motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar J. Dari luar anak J Bapak leres. Dari luar anak, contohnya dari guru. Kadang ada guru kelasnya selalu memberikan motivasi ekstrinsik. Apalagi memberikan reward. Reward itu penghargaan berupa, yuk siapa nanti yang bisa menjawab, contohnya siapa nanti yang bisa menjawab nanti tak kasih permen. Terus apa lagi Bu, Pak? Contohnya yang biasa panjenengan lakukan selain memberikan permen, kata Bu Wati tadi. Iya, nilai, sering banget kan ya nilai. Saya sebelum mempelajari pendidikan ini CGP juga seringnya kayak gitu. Pasti nilai, yuk siapa yang berani? Nah, anak nanti cenderung kepada si guru itu, hanya guru itu. Kan belum pasti guru lain, mata lain itu memberikan motivasi ekstrinsik kan. Nah itu kira-kira bisa menimbulkan apa Bapak Ibu jika guru lain tidak memberikan motivasi ekstrinsik pada anak? Iya, bisa sangat berpengaruh. Nanti anak itu bisa malas dengan guru yang tidak memberikan motivasi ekstrinsik, pasti itu. Terus apa lagi? Kadang timbul dendam. Bu guru kan kok aku harus disiplin kok enggak memberikan nilai. Bu guru kan kok aku sudah manut kok enggak memberikan permen, orang koyo Bu Ratna atau Bu siapa kayak gitu. Itu pasti penting. Lah, kalau bisa, menurut saya mulai sekarang kita harus menghilangkan motivasi ekstrinsik, ya, yang berupa reward seperti itu. Nah, kalau bisa apa? Memiliki motivasi intrinsik, berarti kebalikannya dari ekstrinsik, Bapak Ibu. Dari dalam diri peserta didik itu sendiri, ya.
kita berarti melalui segitiga restitusi itu tadi nanti ya. Kemudian lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Nah ini tadi ya, tanpa sogokan, yaitu motivasi ekstrinsik yang berlebihan, ancaman maupun hukuman. Nah ini ancaman. Si orang aja KPR besok mana keluar dari kelas dan saya masih dilakukan apa tidak Pak? Masih. Nah, kalau bisa mulai hari ini karena Bapak Ibu hebat ini sudah berkumpul di sini, saya berbagi pengalaman saya di pendidikan CGP. Kalau bisa ya dihilangkan ya Bapak Ibu, jangan seperti itu. Nanti ada caranya lagi, kita belajar bareng di sini nanti. Terus apalagi hukuman yang tidak yang terlambat ke sekolah terlambat ya, itu harus lari lapangan 30 atau 50 kali, 5 kali ya. Itu dibenarkan atau tidak? Tidak, aslinya tidak Pak Bu ya. Sebelum saya mempelajari modul ini, memang ya Allah, kok jebule kok saya kok berdosa banget sama anak-anak. Iya, setanpa kita sadari kita dosanya banyak sekali sama anak-anak Bapak Ibu. Ya. Bismillah kita belajar bareng di sini nanti 5 kontrol posisi kita sebagai seorang pendidik dan segitiga restitusi. Ya, Bismillah nanti kita bisa bareng. Ya. Lanjut Pak. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, pasti bertahan hidup ya, bertahan hidup dan apa ya tadi seperti contohnya disiplin, bertahan pada prinsip, contohnya bertahan pada prinsip sendiri karena apa ya ingin lari dari yang tidak nyaman tadi. Apaan sih ada peraturan disiplin itu pasti ada. Peserta didik kita yang masih kurang menyadari pasti terseling seperti itu. Contohnya ada ya, buat ada tahu ya Bu. Anak. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini sangat penting Bapak Ibu guru ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Setiap peserta didik pasti membutuhkan ini, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semisal kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu jangan langsung didoktrin, kamu salah, kamu harus seperti ini, itu jangan. Ya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Terus keempat kebebasan. Dan kelima kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi pengertiannya. Oke, bisa saya minta tolong kepada salah satu Bapak Ibu di sini untuk membacakan apa itu motivasi. Ya, monggo Pak Aryo. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dasar yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Terima kasih Bapak ya. Itu motivasi ya, suatu dorongan ya, yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, setiap seseorang itu, jiwa seorang itu pasti mempunyai motivasi. Nah, kita sebagai pendidik yang penuh dengan kasih sayang pada peserta didiknya, itu harus menumbuhkan motivasi yang positif untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Biar apa? Biar dia semangat belajar, biar dia itu selalu merindukan lingkungan sekolah, biar dia itu menunggu saat pagi ketika dia pulang sekolah, apa
lakukan ya paginya, aku ingin sekolah, aku ingin ketemu dengan bapak ibu guru saya. Itu kita tumbuhkan motivasi semangat belajar biar tidak ada alasan untuk anak tidak berangkat sekolah. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di situ murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, ini tadi ya. Takut dihukum bapak ibu guru untuk terlambat berangkat sekolah, ya, untuk mengerjakan PR. Ya, tidak dari intrinsik, dari motivasi diri sendiri, kesadaran bahwa dia itu sebagai seorang pelajar harus mempunyai rasa tanggung jawab, kayak gitu. Tidak semata-mata karena ini tadi motivasi intrinsik. Ayo mari kita timbulkan rasa, tumbuhkan pada anak untuk mendapatkan atau memiliki motivasi intrinsik pada diri anak. Ini PR kita Bapak Ibu ya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk tadi reward ya, penghargaan. Contohnya tadi seperti memberikan permen, terus nilai, kemudian nanti kalau juara tak kasih sesuatu. Nah, ini imbalan. Jika ada salah satu guru yang tidak seperti guru itu tadi, maka nanti akan timbul pada diri anak bahwa membedakan antara guru yang satu dan yang lain. Itu otomatis Bapak Ibu pasti. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga ya, bukan kesadaran dari diri si anak. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Nah ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, sadar bahwa dia itu insan yang mencari ilmu ya, insan pembelajar kayak gitu. Sadar pada kebutuhan dirinya sendiri. Ini merupakan motivasi intrinsik, berarti ini yang baik ya Bapak Ibu ya. Sadar akan posisi dirinya sebagai pembelajar. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini termasuk sudah masuk segitiga restitusi yang pertama Bapak Ibu. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita pertama ini ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita menunjukkan bahwa apa yang dilakukan anak itu adalah salah, tapi bukan menyalahkan ya, tapi menyadarkan. Berupa hukuman. Hukuman itu termasuk menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, otomatis ya Bapak Ibu ya. Terus memaksa, harus kayak gini. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Nah, istilahnya di sini itu apa ya? Buat ilham seringnya kemudian ya Bu ya. Iya, bukan berarti apa mengelak ya. Oke. Murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, panjenengan kalau pas memberikan hukuman pada anak tanpa sengaja ya, selama ini itu lihat raut wajah mereka enggak Bapak Ibu? Bagaimana Bu? Bagaimana? Bervariasi. Iya, contohnya Pak, bervariasinya. Nah, cemberut, oke, apa lagi Pak? Manyun. Terus, kemudian sedih ya, ya. Nah itu, ini termasuk itu menjadi rendah diri. Kasihan nggak kita? Kasihan lah Bu, ya. Mulai sekarang ayo kita rubah. Kasihan pasti anak menjadi tidak. Kalau sudah rendah diri itu berarti menjadi kurang percaya diri pasti. Nah nanti efeknya kemana Bapak Ibu? Ya belajarnya pasti itu ke belajarnya. Jadinya malas,
Kalau aku harus tahu di buku, aku harus tahu isi kok, soalnya apa orang pasti seperti itu. Jadi tolonglah mulai sekarang ya Pak Bapak Ibu ya, kita hindari yang namanya hubungan. Ini kalau bisa kita hilangkan ya. Kemudian penghargaan, ini termasuk juga ekstrinsik. Penghargaan menjadi bagaimana peserta didik tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Tadi ya, semisal Bupor memberikan berupa hadiah, tapi Pak Muharyo guru agama masuk, semisal Pak Sangge, Pak Samsudin masuk menjadi guru mapel, beda sekali dengan Bupor. Penghargaannya kepada anak, tidak pernah memberikan reward, pasti anak itu menjadi malas pada pelajaran tersebut, pasti itu lambat laun. Kemudian merusak hubungan. Nah, merusak hubungan, sifat iri. Contoh, si siapa ini? Kelas 3, si Mbak Bilkis yang bikin contoh. Mbak Bilkis kan pintar, ya, selalu bisa menjawab. Kemudian Bu Titin memberikan penghargaan kepada si Bilkis. Kayaknya menurut panjenengan sedoyo dapat menimbulkan iri nggak kepada siswa yang lain? Iya ya, otomatis. Kalau bisa jawab terus, aku bisa jawab. Aku tidak bisa menjawab. Dia mendapatkan reward, saya tidak pernah mendapatkan reward. Pasti menimbulkan iri, Bapak Ibu ya. Kemudian mematikan kreativitas. Yang di sini dimaksud mematikan kreativitas apa? Faktor. Mematikan kreativitas pada anak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menyuruh anak ya, misalnya menyuruh anak, terus kita sudah menjudge terlebih dahulu sebelum anak itu melakukannya. Kan percuma kalau nggak bisa, ini aja, itu namanya mematikan kreativitas menurut saya. Ya. Atur, terima kasih Bu. Iya, betul sekali ya. Belum apa-apa kita sudah mengucap, percuma kamu udah besar. Nah, jadinya gimana? Di mindset anak? Iya Bu, betul sekali Bu Siti. Langsung insecure, langsung kurang semangat, down. Iya betul. Jadi nih nanti suatu saat anak itu malas untuk berpendapat, berkreativitas, langsung malas. Nah, terus pernah dicap sama bu guru, cuma ya Allah, kelasnya deh, kasihan sekali itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking lagi. Masih sering apa tidak Bapak Ibu? Sering banget ya menghukum dengan sistem ranking. Ayo. Sama sih kali pinter kota, kasih ranking, ya, nanti kasih hadiah. Bagi anak yang pintar, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau saya kan tadi ya karakter murid kita kan sendiri-sendiri, tidak seperti itu semua. Bagi yang menurut saya kurang mengikuti apa ya pembelajaran, menangkap belajar bagaimana Bapak Ibu, perasaan mereka, kita di posisi mereka, posisikan diri kita di mereka bagaimana? Kasihan nggak? Kasihan deh, sedih waktu ya. Kemudian merampas hak untuk menghargai dirinya, gitu. Tadi seperti penjabarannya dari Bu faktornya, belum apa-apa sudah dirampas haknya, untuk melakukan kreativitas, mau menyalurkan ide, pendapat dia langsung di-cut, cuma ya kasihan banget ya. Itu kalau bisa mulai sekarang lah, tolong dihargai peserta didik kita, ya, lebih dihargai. Kalau bisa memposisikan si peserta didik pada diri kita, gitu Bapak Ibu. Lanjut Pak Budio. Konsep disiplin dengan identitas sukses, berarti validasi. Konsekuensi dan restitusi. Nah ini bedanya hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Pertama
motivasi itu hanya bersifat jangka pendek sesaat itu saja. Setelahnya anak tidak akan lestari, ya, melupakan begitu saja. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Harus, karena itu tadi bersifat pendek, kita harus terus memonitoring anak secara berkelanjutan. Kemudian terjadi stimulus respon. Ketika ada masukan, baru ada respon, kurang aktivitas dari anak. Kemudian murid menghormati peraturan. Ini, ya. Kemudian murid kehilangan waktu untuk mengakui kesalahan. Gimana itu Bapak Ibu? Murid kehilangan waktu untuk mengakui kesalahan, padahal kita di sini pendidikan sekarang itu untuk menumbuhkan karakter anak. Salah satunya apa? Profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan ibu. Bertanggung jawab ibu. Ya, ini berarti kurang bertanggung jawab ini. Kemudian, nah ini yang dimaksud segitiga restitusi. Jika kita menerapkan restitusi, ya. 1. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Bagus ya? Bagus ya? Bagus sangat. Tanggung jawab, tidak mengelak. Ya. Tapi siapa yang melakukan tidak mengerjakan PR? Kamu saling menuduh, saling melempar kesalahan ya Bu ya. Itu nanti kita perlu melakukan segitiga restitusi. Tindakan ini kita terapkan di kelas kita. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bagus sekali ini. Fokus pada pemecahan masalah tadi ya Bu, bukan saling melempar atau saling menyalahkan, tapi fokus pada pemecahan masalah. Ya. Di situ kita ingin anak-anak mempunyai ide kreativitas. Bagaimana sih cara kita memecahkan masalah? Bukan hanya menyalahkan, tapi di situ anak mempunyai sifat untuk memecahkan masalah, punya solusi. Nah itu bagus sekali untuk perkembangan motoriknya, otaknya ya. Dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, contohnya tadi seperti membuat keyakinan kelas di situ ya, bisa menumbuhkan ini tadi saling menghormati pada dirinya sendiri, ya. Pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain saja, tapi pada diri sendiri. Jika dia sudah menerapkan rasa menghormati pada dirinya sendiri, otomatis dia bisa menghormati kepada orang lain juga, ya. Dimulai dari diri sendiri. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, berarti bukan kita sebagai seorang pendidik saja yang mempunyai kontrol, tetapi peserta didik juga menyadari akan kedudukan dia, akan posisi dia, dan mempunyai kontrol untuk mengontrol perilaku dia, baik dalam perilaku, ucapan, tindakan. Ya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Wah, bagus sekali kan Bapak Ibu nih. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau di realita kita saat ini, selama ini, ada nggak murid bersemangat memperbaiki kesalahan? Iya Bu. Coba berbagi pengalamannya Bu. Bu sini. Ya. Coba Bu. Berbagi pengalaman Bu di sini bareng-bareng nggak apa-apa. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Contohnya, gak apa-apa Bu, kita berbagi pengalaman di sini. Ya, ini kita kan bukan dari satu sekolah saja, dari berbagai sekolahan. Nah, kita sharing di sini. Sangat indah kayaknya. Monggo. Gak usah malu. Monggo. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Contohnya, contoh yang biasa, yang pernah terjadi pada kelas Anda. Dengan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Umumnya kalau melakukan kesalahan pastikan itu ya, umumnya kalau melakukan kesalahan pastikan saling melempar, tidak melakukan kesalahan.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau contohnya bertanggung jawab atas perilakunya, di sini kami biasanya memberikan tugas untuk praktek melaksanakan sholat duha. Itu dari segi mungkin bacaan masih kurang, yaitu memang anak masih semangat, karena itu saya kasih motivasi bahwa sholat Jumat itu sholat duha itu bisa menarik rezeki, sehingga anak bersemangat untuk memperbaiki daripada bacaan-bacaan yang ada pada sholat duha. Walaupun juga anak untuk mempelajari doa setelah melaksanakan sholat duha. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk Pak Samsudin. Ya, terima kasih. Ya, itu salah satu contoh dari perilaku peserta didik yang bersemangat memperbaiki kesalahan dari Bapak Samsudin. Mojo 3 nih Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Tadi ya, restitusi yang pertama itu berarti yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Itu segitiga restitusi ada 3. Kemudian sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada proses ya Bapak Ibu ya. Proses murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pasti karakternya akan lebih kuat, lebih percaya diri ya, lebih bertanggung jawab dengan cara memperbaiki kesalahan tadi ya. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, berarti bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Ini kalau ada peserta didik yang salah, kita itu menggiring kalimatnya itu, ayo tebus kesalahan kamu, jangan, tapi memperbaiki kesalahan dan belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan yang tadinya antara peserta didik dengan seseorang yang dikira peserta didik itu melakukan kesalahan itu dapat diperbaiki ya, menjadi lebih baik, tidak ada salah paham, tidak ada dendam. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan ya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusinya, mencari solusi pemecahan masalahnya ya. Fokus bukan fokus pada permasalahannya tapi pemecahan masalahnya. Kemudian yang kelima, tawaran bukan paksaan. Nanti kita tawarkan pada anak setelah kita sudah menunjukkan kesalahan, terus kita menunjukkan bahwa setiap manusia itu lumrah mempunyai masalah. Kita juga pernah sebagai seorang juga melakukan kesalahan, terus ditawarkan, terus tindakannya apa menurut kamu? Ini ya, tawaran bukan paksaan. Apakah kamu mau memperbaiki diri? Nanti kita tawarkan pada anak. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dituntun anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Apa sih kesalahan yang sudah kamu lakukan? Terus bertentangan dengan keyakinan kelas apa tidak? Kemudian anak ditanya lagi, digiring. Apa keyakinan kelas yang kalian langgar? Biar anak itu berpikir ya, di dalam diri dia. Jadi menimbulkan kesadaran pada diri anak tersebut. Kemudian mencari
kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tindakannya itu nanti apa yang akan dilakukan biar anak berpikir sendiri. Tadi setelah dia merenungi kesalahan, ya, ke dalam diri dia, nanti apa sih pemecahan masalahnya? Nanti pasti akan bisa. Pak, lanjut. Perbedaan. Ya. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya. Hukuman, ini yang termasuk hukuman, ini termasuk konsekuensi, ini termasuk restitusi. Monggo barangkali ada Bapak Ibu guru yang kerso membacakan bagian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Monggo, oke, dipakai, monggo. Berdiri Bu, ini Bu. Dari limbangan 2 ya Bu. Kenalan dulu ada Bapak Bu. Oke, ini maju soalnya. Iya Bu. Saya ini akan membacakan bagian Bu siapa? dari SD 01. Untuk hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit atau guru marah dan siswa menjadi takut. Iya. Ini menurut Ibu gimana Bu? Dibenarkan apa tidak Bu? Hormat selama 10 menit Bu. Contohnya ini menurut betul Bu. Yaitu terlalu lama ya Bu ya. Iya. Jadi ya misalnya hormat tapi waktunya yang ya bisa kita kenapa kalau anak kita kan masih SD ya Bu, jadi kalau pacar aja anak-anak apa itu Celeng. Apa celeng itu? Pegel gitu, pegel ya. terus guru marah dan siswa takut itu sebaiknya jangan Bu, soalnya kalau takut nanti nggak mau sekolah lagi gimana, besoknya nggak ada yang masuk lagi. Ya Bu, setuju ya. Terima kasih Bu Fatul dari SD 01 Limbangan. Sangat memotivasi ya untuk kita ya untuk memperbaiki kesalahan selama ini ya pada kita ya. Contohnya ini pas anak semisal upacara ya melakukan kesalahan, contohnya bercerita atau di situ tidak memperhatikan atau bermain sendiri atau berisik sendiri. Nah, setelah selesai menghukum selama 10 menit. Nah, itu kalau bisa dihilangkan ya Bapak Ibu, terkecuali sebelum upacara kita melakukan keyakinan sekolah. Contohnya, yuk sebelum upacara dilaksanakan, mohon anak-anak untuk tidak berbicara kepada temannya atau bermain, ya, karena ingat upacara itu sakral sifatnya anak-anak. Untuk apa? Untuk mengenang jasa para pahlawan, ya kayak gitu ya. Kita itu wajib melakukan upacara. Jadi dalam upacara itu ada 3 gerakan, apalagi anak-anak kita beritahu dulu di situ, ya. Kemudian resiko apa? Kita membuat keyakinan di situ, keyakinan sekolah di situ kita buat. Jika nanti ada yang berbicara, apa yo konsekuensinya, kayak gitu ya. Nah, anak-anak kan pasti pada bilang membersihkan kelas Bu atau apa Bu, kayak gitu ya. Nah, boleh kita buat itu, tapi sebelumnya kita sepakati dulu. Jangan sepihak dari Bapak Ibu guru, ya. Makanya saya pernah kemarin, ya, seperti itu. Kita buat kesepakatan dulu. Sepakat apa tidak? Kalau tidak ya tidak boleh memaksa. Tapi jika anak-anak ikhlas, semangat, dan itu bisa merubah kedisiplinan, kenapa tidak? Tapi jangan dengan hukuman, ya, konsekuensi. Nah ini betul faktor. Jika guru marah dan siswa menjadi takut gara-gara itu, nanti anak tidak masuk sekolah. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Iya semuanya, anak rugi, orang tua rugi, kita sebagai pendidik juga rugi, merasa bersalah karena ada generasi bangsa yang tidak semangat dalam kelam sekolah, apalagi sampai keluar dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Iya, kasihan. Kemudian konsekuensi monggo siapa? Oke, monggo Bu Cindy. Bu Sinten sampai SD. Perkenalkan nama saya Cindy.
Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati konsekuensinya. Gimana itu? Menurut pandangan gimana itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat? Saat istirahat bukan saat berarti teman-teman belajar terus dia di luar mengerjakan sendiri. Nangis gak anak? Ya, pernah bu? Ya, alhamdulillah enggak ya bu. Alhamdulillah, terima kasih enggak pernah. Nah, kalau yang terjadi, terima kasih ya bu sini ya. Iya. Ini mengerjakan PR saat istirahat dibetulkan apa tidak? Hah? Saat istirahat loh pak? Dibetulkan pak, karena ini konsekuensi bukan hukuman. Saat istirahat nggak apa-apa ya, karena apa? Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak, bukan saat semisal kita masuk. Kemarin siapa yang belum mengerjakan? Lare matur. Saya Bu B mesti sudah takut ya. Pasti sudah takut anak kenapa? Sadar dengan kesalahannya sendiri. Apalagi dia nggak takut bu. Apa kita? Oh itu berarti salah satu murid yang sangat luar biasa dan perlu kita tangani dengan lebih intens lagi bu. Iya. Harus bisa harapkan bu. Iya. Memang, nah itu tadi karakter anak-anak kita tuh sangat berbeda ya. Tidak mungkin mau apa ya akan sama itu nggak mungkin. Di semua antara jagat itu seperti itu. Makanya kita sebagai pendidik yang cerdas, yang inovatif, itu kita harus bisa tahu cara menangani anak tersebut. Oke, atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah ini yang termasuk hukumannya, yang kurang setuju ini. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati konsekuensi itu. Kemudian restitusi, monggo. Internale. Oh, bubur nggih. Matur Bu. Mboten kok mriki. Telepon apa? Perkenalan diri. Nama saya Bu Pur dari SMA Hekulibang Bu. Oke. Ini mengenai perbedaan. Oh ya, Restitusi. Guru menanyakan keyakinan kalau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati gurunya dan orang lain. Keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas. Dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bagus ya Bu? Ya, bagus. Bagus. Di antara 3 ini menurut Bapak Ibu yang paling bagus mana? Yang restitusi. Iya, terima kasih Bapak Ibu ya. Sependapat dengan saya. Terima kasih Bu Pur. Di antara 3 ini ada 3 perbedaan. Ya kan Bu? Yang pertama, cara menyelesaikan siswa yang sering tidak melakukan PR dengan cara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu guru lebih setuju yang mana? Restitusi ya Bapak Ibu. Lah ini ayo mulai sekarang mari kita tegakkan, mari kita laksanakan ya yang ini ya, agar anak didik kita merasa diuangkan, merasa diperhatikan, merasa diberi kasih sayang ya dengan memecahkan masalah tanpa hukuman. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Monggo Pak Muhaya. Nah ini 5 posisi kontrol restitusi ya pada guru. Nah, coba Bapak Ibu, menurut saya bersani dari kelima ini, manakah setelah ini ya pelajaran ini, manakah yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas panjang? Monggo. Pertama sebagai penghukum. Oh, pasal yang ketiga. Di sini yang ketiga, monggo yang lain. Bubur manajer. Oke.
Monggo Pak Bos, ingkang pundi? Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Monggo Bu Dian, Pak Aryo, Bu Ati, Bu Paton. Bu Dia yang ketiga sebagai teman. Oke, Pak Muharyo. 4, pemantau. Mantap. Bu Faton, teman. Bu Ati, teman. Oke, mari kita jabarkan satu persatu ya Bapak Ibu, biar panjenengan nanti sing paling mantep, yang paling wow sebagai seorang guru itu yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum bagaimana Bapak Ibu, setuju apa tidak? Tidak ya, karena tadi kita sudah bahas bersama bagaimana sih efek ke anak jika kita menjadi seorang penghukum. Kasihan sekali ya, banyak menimbulkan jangka panjangnya tadi, bisa dendam, bisa menjadi anak menjadi kurang percaya diri, bisa down, bisa keluar sekolah. Aduh, kasihan banget ya. Ini saya memiliki pengalaman Bapak Ibu sebelum di SD ini. Ada seorang guru menjadi penghukum Bapak Ibu, tepatnya guru mapel di situ. Dan dia itu menghukum. Lah kebenaran yang dihukum itu anak yang sangat wow dalam artian itu sangat aktif, sangat pemberani, melawan. Dan hanya ada beberapa guru di situ yang bisa mengontrol dia. Lah guru mapel itu termasuk tidak, bukan guru yang di menurut saya ya mungkin kurang disegani anak tersebut karena sering memberikan hukuman. Loh, ketika dia pulang sekolah pagi tadi itu dihukum oleh guru mapel tersebut, itu ngadang Bapak Ibu di jembatan Prikoler, ini personal pembuatan dengan Priko, yang limbangan kali ngetan, tempat dia membawa ikat pinggang disabetke gurune pripun niku. Ya, itu berarti menimbulkan dendam pada anak ya. Ya enggak takut sama sekali anak segitu itu, enggak takut, tidak takut di penjara atau apa tuh, enggak takut, masih labil. Itu kita kalau bisa lah ini tolong, kalau bisa kita hilangkan ya Bapak ya. Kontrol kita sebagai guru ini hilangkan. Kemudian lanjut, membuat merasa bersalah. Aduh, asal banget anak-anak contoh ya, kamu tidak mengerjakan PR, menurut kamu itu salah atau tidak? Terus kamu apa tidak kasihan sama guru nanti dimarahin kepala sekolah? Terus gimana Bapak Ibu serta didiknya? Merasa kasihan nggak sama gurunya? Kasihan, terus merasa bersalah, namun tidak mau masuk sekolah. Nah itu, ini jangan sampai ya, jangan sampai membuat anak merasa bersalah. Nah, tapi kita fokus pada pemecahan masalah, solusinya apa, tapi jangan ini ya. Kemudian sebagai teman ya, kita sebagai teman tadi ya, Pak Sam, Bu Cindy, Bu Dia ya, sebagai teman. Nah, contoh tadi, contohnya Bu Titin, dia melakukan pendekatan pembelajaran kepada anak sebagai teman. Lah, di sisi lain guru lain mapel masuk ke kelas 3 seumpama ya, yang dipegang Bu Titin. Kemudian di situ guru itu tidak memperlakukan siswa lain sebagai teman. Itu gimana? Reaksi pada anak? Betul, Bu Ibu. Kemungkinan itu bisa ukur agak kurang ajar. Nah, kok beda karo Bu Titin? Bu Titin orang kayak itu pasti membedakan ya. Berarti ini tepat atau tidak? Nah, masih kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Masih kurang tepat. Kemudian yang empat sebagai pemantau. Anak dipantau terus ya, dikekang. Awas kamu orang cakep, awas kamu pacaran berdiri, dipantau, diutin-utini. Gimana? Takut, betul. Ya ada anak takut, pasti takut ya. Ya tidak, berarti itu motivasi ekstrinsik ya Bu, bukan motivasi intrinsik, bukan kesadaran dari anak itu
Kemudian manajer. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Ini saya mengambil dua kasus di peserta didik saya. Nah, menjembatani anak untuk menyelesaikan masalah dia. Di sini ini Mbak Dinda kelas 6. Dia tidak terima saat hasil kerjaan dia dicontek oleh si Meva. Ya. Nah, terus saya panggil karena dia itu membentak-bentak kemana, matanya melotot, kemudian tidak sadar menggebrak meja. Nah, ini saya penyelesaiannya. Di sini saya bertanya sama Mbak Dinda, ya, menstabilkan identitas dengan cara menanyakan kesalahan pada anak. Ya, apa yang kamu lakukan? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, Mbak Dinda, saya mendapatkan aduan dari Ibu Linda selaku wali kelas dia ya. Apakah benar Mbak Dinda itu marah tadi? Terus Dindanya, iya Bu, kenapa marah? Kita tanya dulu, menstabilkan identitas anak seperti itu caranya kita stabilkan dulu. Karena otomatis di situ anak kan menjelaskan permasalahannya. Karena hasil kerjaan saya selalu dicontek oleh Meva Bu. Kemudian apa yang Mbak Dinda lakukan? Saya di situ marah Bu. Saya melototi si Meva, kemudian tanpa saya sadar saya menggebrak meja. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita lanjut ke memvalidasi keadaan yang salah ya Bu. Contohnya kayak gini, saya kemarin dengan Mbak Dinda seperti ini. Oke, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu kita pasti dulu dengan itu. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan dan kita membenarkan apa yang dia perbuat dulu. Dan saya paham, betul paham dengan apa yang dilakukan Mbak Dinda. Wajar kalau Mbak Dinda marah. Kalau ibu, kalau kita di posisi kamu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Itu namanya memvalidasi keadaan yang salah. Dan kita menuju ke restitusi yang ketiga yaitu ke keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Nah, oke Mbak Dinda, menurut apa yang dilakukan Mbak Dinda, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan anak-anak, dikembalikan. Sudah sesuai apa? Belum. Pasti anak itu menjawab belum. Apa yang Mbak Dinda langgar di situ? Yaitu kurang menghormati teman dengan marah-marah. Nah, itu namanya kita kembalikan ke keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu mudah nggak menyelesaikan masalah anak dengan segitiga restitusi? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Terus yang ketiga, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Nah, nanti di situ ya monggo Pak. Ya. Pertama saya melihat di kelas 6 itu ada salah satu anak yang selalu diperundungi bully namanya Isna itu. Ya betul. Mbak Bila. Nah itu bocah lanang yang merolong kiri, umpamanya di jalan tol. Nah itu coba bagaimana penyelesaiannya. Juga saya melihat saya belum bisa menyelesaikan. Yang kedua kelas 4 itu ada cewek-cewek yang untuk dua kelompok itu. Dua kubu yang ada 3 orang yang dikucilkan dari temannya. Kemarin saya juga dikumpulkan ya. Tapi saya ini barang menarik kok barang mana sih? Nah, itu penyelesaiannya gimana? Saya juga ngomong wadon dan ini orang ngerti mungkin masalahnya ngomong iri gitu.
Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Nah, ini berarti di luar kasus saya ya Bapak Ibu ya. Itu di luar kasus saya. Ini ada kasus lagi dari Pak Sam dari SD lain, Pojok 3. Bagaimana cara menyelesaikan pembulian? Nah, caranya kayak gini Pak. Menurut saya mau ini hanya masukan ya Pak. Kita panggil dulu anak-anak yang sering membuli. Ya, kita panggil dulu. Kemudian itu tadi kita terapkan segitiga restitusi. Yang pertama distabilkan identitasnya. Ya. Apa yang kamu lakukan? Apakah benar kamu seperti ini? Nah, terus validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu itu tindakan betul apa tidak? Begitu. Terus ditunjukkan kesalahan dia, tanpa dia harus merasa bersalah ya Pak. Kemudian keyakinan kelas dikembalikan. Nah, makanya setiap kelas itu penting membuat keyakinan kelas agar anak itu sebagai pengontrol anak Pak. Keyakinan kelas itu sebagai pengontrol anak. Nah, bagi Bapak Ibu di sini, kalau saya yang belum membuat keyakinan kelas, alangkah baiknya dari sekarang ya Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas untuk anak didik kita. Itu sebagai kontrol mereka. Kita buat, kita terapkan. Insya Allah akan berjalan lancar pembelajaran kita dan sesuai dengan karakteristik bangsa kita, anak-anak kita nanti terbentuk. Nah, ya contohnya keyakinan kelas tadi, kita sebelumnya itu harus sosialisasi dulu kepada anak. Berarti kesepakatan bersama Pak, bukan semata-mata diri kita, tapi kesepakatan bersama dengan anak kita tawarkan pada anak. Coba contoh ya keyakinan kelas. Kita akan membuat keyakinan kelas. Contohnya apa, anak-anak? Apa yang akan kalian terapkan di sini? Kalau data terlambat di mana? Berarti ikutnya ke disiplin. Nah, saya akan datang tepat waktu. Nah, itu disiplin. Kita buat di situ. Keyakinan kelas pertama, saya dan Bapak Ibu guru datang tepat waktu di kelas. Yang kedua, contoh sekali menghormati ya. Saya dan Bapak Ibu guru dan rekan sekolah teman-teman di kelas ini akan menerapkan sikap saling menghormati. Itu yang kedua contoh. Yang ketiga, ya kayak gitu. Terus kayak kelas saling menyayangi. Nah, kalau bully berarti kan bertentangan ya Pak. Bully kan berarti tidak saling menyayangi. Iya kan? Berarti itu termasuk pelanggaran keyakinan kelas. Kayak gitu Pak. Berarti yang menuju ke profil pelajar Pancasila di situ kita bisa ubah semua. Mandiri, gotong royong, ya, terus berketuhanan yang Maha Esa, ya, kebinekaan, itu kita bisa buat untuk keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti yang membuat keyakinan kelas itu gurunya, terus muridnya hanya menyetujui saja. Ya, menurut yang sudah saya lakukan, itu berarti kita bukan semata-mata dari kita Pak. Kita pancing pada anak inginnya apa? Nah itu tadi, melihat dari kasus yang panjenengan angkat. Nah, coba apa yang terjadi di kelas kita? Contohnya kayak itu Bu, ada yang bunyi, ada yang enggak bolos, ada yang ngeblok. Nah itu bisa kita angkat Pak, menjadi keyakinan kelas kita. Nah berarti kita akan membawa keyakinan kelas kita seperti apa anak-anak biar tidak terjadi itu. Nah, nanti kan pasti anak kan bermacam-macam ide. Oh ya Pak, jangan bully. Berarti di situ saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Terus biar tidak ada blok-blokan berarti apa? Apa Pak di situ? Kolaboratif, kerja sama, ya kayak gitu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalau sudah disepakati, kita nanti buat sejenis kayak apa ya, bukan clipping, kayak poster itu poster itu loh Pak, poster lah nanti kita tempelkan di dinding kelas kita, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping, biar anak lebih semangat lagi. Boleh panjenengan dan peserta didik di situ foto, dan terus di print, tempelkan di situ, nanti pasti anak-anak semangat. Oke,
Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, mari kita ubah mindset kita, ya. Terus kita bisa memecahkan masalah masing-masing karakter anak kita biar mereka merasa disayangi, merasa diperhatikan tanpa terkecuali. Lanjut Pak. Nah, lanjut Pak. Oke, ini yang kedua, Mas Ais. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar Bapak Ibu. Iya. Lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat? Sudah sarapan? Sudah berpamitan dari rumah sama Bapak Ibu? Oke, saling. Kemudian minta doa ya. Oke. Jika semuanya sudah, alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Nah, oke, keyakinan kelas itu sesuatu yang seperti perjanjian, seperti peraturan yang kita buat bersama. Kalian maunya apa sih di dalam kelas ini? Nggak boleh mau. Oke, kalian maunya apa di kelas ini? Nanti kalian tuangkan ide-ide pemikiran kalian. Nanti kita satukan, kemudian kita temukan solusi di situ. Nanti kita akan menerapkan keyakinan kelas itu apa? Setuju ya? Oke. Nanti silakan mulai dari sekarang. Kalian boleh diskusi, boleh menemukan ide pemikiran kalian sendiri, ya. Apa yang akan kita tuangkan di kelas kita? Keyakinan kelas kita. Silakan. Boleh diskusi, boleh sendiri-sendiri. Apa yang harus ada di sekolah di kelas kita? Sudah siap? Oke. Sekarang siapa yang mau maju dulu? Apa mau absen? Oke, absen pertama silakan. Ya terus dulu ya. Membuat enggak. Keyakinan kelas. Kasih ya. Apa yang kalian inginkan atau yang harus ada dalam kelas kita? Silakan dari absen pertama. Maju. Boleh lebih dari satu, nggak hanya satu. Boleh lebih dari satu.
gagasan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, nggak harus satu ya, boleh. Tulis namanya. Oke, selanjutnya A. Sudah semua ya? Oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Mari kita simpulkan ya. Nanti yang akan kita ambil apa? Yang pertama dari Mbak Alia, tidak membuang sampah di kelas. Benar. Oke. Benar semua, di sini benar semua ya. Kita ambil ya. Poin pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, baik di dalam maupun di dalam kelas. Buang sampah sembarangan. Oke. Yang kedua, jangan datang terlambat. Berarti disiplin waktu ya, disiplin waktu. Oke. Berarti disiplin waktu. Disiplin waktu diantaranya datang tepat waktu ya. Datang sebelum jam 7. Kemudian masuk kelas, ya. Masuk kelas. Setelah istirahat juga tidak boleh ngulur ya. Istirahat itu berapa menit sih? Iya, 15 menit ya. Jajan, kemudian buang sampah di tempatnya. Setelah 15 menit baru masuk ke kelas lagi ya. Kalau
bisa jajan itu tidak boleh di dalam kelas. Karena apa? Bisa mengakibatkan meja kotor. Jadi hasil yang kita tadi makan. Bisa juga es tumpah nanti di meja, tas bisa basah. Itu ya. Oke. Kata sebelum jam 7, kemudian masuk kelas. Tepat waktu. Selesai jam istirahat. Kita berapa menit tadi? Kurang lebih 15 menit. Di situ ya, sudah. Tidak berisi di dalam kelas saat jam pelajaran, termasuk disiplin ya. Tidak boleh berisik. Masuk ke sini. Jadi sportivitas ya, sportivitas di dalam kelas. Oke, bagus ini. Tidak boleh ada perundungan, bagus atau bully. Menurut kalian bully atau perundungan baik atau tidak? Tidak boleh. Kita itu memposisikan diri kita pada orang lain. Nanti insya Allah hidup akan enak. Contoh, jika kita tidak mau disakiti, jika kita tidak mau dibully atau dirundung, tidak mau dinyek ya, diejek sama temannya, ya kita tidak boleh melakukan hal itu juga dengan teman yang lain. Setuju? Oke, kita ambil ya tadi. Perundungan ya. Nanti perundungan. Bagus, pinter-pinter deh kasih. Oke. Terus ya. Orang yang sering melakukan perundungan harus mendapat denda. Wes. Setuju apa tidak? Asli. Oke, mau didenda berapa? 1000. Berapa? 1000. Yang setuju 1000 cong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang setuju 2000 cong. 1, 2, 3. Yang setuju 3000 cong. 4000, 5000, 6000, 7000. Oke, berarti terbanyak 1000 ya. Berarti yang melakukan perundungan didenda berapa? 1000. 1000 saja ini. Menurut guru kan jangan. Kurang banyak. Karena perundungan itu termasuk melanggar HAM. Jika dilaporkan ke polisi itu kena. Berapa? 10.000 ya? Ya. Setuju 10.000 cak? Oke, 10.000. Denda 10.000 ya. Atau denda 10.000. Naik berapa? Saya minta naik. Tidak boleh makan dan minum. Oh, mati dong. Oh iya, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Bagus, berarti itu anak lebih. Ini ya, disiplin ya. Tidak boleh membuang sampah, masuknya di sini ya, nomor 1 ya.
jahit berapa? 10.000. Ini mau zaman ke sing gawe ya. Lanjut. Tidak boleh ngomong kasar. Nah, yo bener sih. Nah, berapa? Mau ada denda apa tidak usah? Berapa? 10.000. Jadilah anak yang baik. Oke? Berarti ngomong kasar 2.000 ya. Oke, no bullying. Terus tidak boleh berbicara atau berperilaku kasar atau denda berapa? 2.000. Oke. Berbicara berarti bicara ya. Kalau perilaku berarti kelakuan, perilaku nih. Tindakan. Kalau koncone itu tidak boleh. Oke. Tidak boleh bertengkar sesama teman. Berarti saling menghormati. Oke, saling menghormati. Oke. Bagus, saling menghormati, disiplin bagus sama. Jika tidak piket denda. Oke, orang disiplin berarti lebih ini ya. Masuknya denda berapa? 10.000? 2.000. Bisa kamu mikir dari kalian? Betul, guru percaya itu. Jika 2.000 atau 1.000 pasti banyak yang tidak piket. 5.000 ya? 5.000 dilnya 5.000 dil 5.000. Disiplin ini yang benar. Terus menghargai yang lebih tua, saling menolong, menghargai bagus, tapi saling menghormati, menghargai. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Ya oke. Tidak boleh merusak barang-barang kelas, berarti inventaris. Berikutnya apa itu? Menjaga sarana dan prasarana sekolah. Ya. Yang melanggar atau merusak berarti konsekuensinya mengganti. Saya udara sesuai harga. Mengganti. Oke. Yang terakhir tidak boleh merusak barang-barang kelas. Oke. Berarti menurut yang kalian tuangkan di sini dari yang nggak pernah siapa? Gila. Dari 15 anak kita ambil 6 poin ini sebagai SIM sampean ya. Sebagai rambu-rambu sampean. Sampean wis gawe piye? Sudah membuat ini, sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi sebuah keyakinan kelas. Berarti kalian harus menjaganya. Oke? Oke. Tepuk tangan semuanya. Terus untuk ini, mari kita pasang ini di dinding kelas untuk mengingat di sini ya. Siapa benar? Sini. Oke.
Nah, sini, yo Bu. Silakan ya. Nanti silakan Dilan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya setelah tadi mengikuti diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Ratna tentang budaya positif di sekolah, alhamdulillah sudah banyak yang saya mengerti dan saya akan segera untuk menerapkan karena itu sangat-sangat membangun sekali bagi saya yang belum pernah mengikuti JGP. Semoga dengan ini saya bisa termotivasi untuk segera mengikuti JGP di angkatan berikutnya. Terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.